Assalamualaikum. Hello everyone, how are you? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap bahagia ya. Pada video kali ini, saya Nur Safila Zalianti akan membahas tentang adjective clause. Sebelum mulai, teman-teman bisa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya agar video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, let's get started. Sebelum kita membahas adjective clause, kita perlu tahu clause itu apa. Clause atau klausa merupakan anak kalimat. Nah, adjective clause ini merupakan anak kalimat dari complex sentence. Lalu, what is adjective clause? Adjective clause itu apa sih? Jadi, adjective clause itu adalah klausa yang kedudukannya sebagai penjelas kata benda atau pemberi informasi tambahan untuk kata benda atau noun. Nah, noun ini merupakan hal yang dijelaskan. Di dalam adjective clause terdapat yang namanya relative pronoun. Relative pronoun ini merupakan penghubung kalimat atau bisa kita sebut dia sebagai konektor. Lalu, seperti apa sih bentuk relative pronoun yang dapat kita gunakan pada adjective clause? Nah, bisa kita lihat di layar. Yang pertama itu kita bisa menggunakan who. Who ini gunanya untuk menerangkan suatu subjek atau orang. Yang kedua itu ada whom. Ini dia dapat menerangkan suatu objek atau orang. Nah, yang ketiga ada which. Ini kita dapat gunakan untuk menerangkan objek dan subjek suatu benda ya. Nah, yang keempat itu ada whose. Whose ini menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Dan yang terakhir itu ada that. That ini dia itu dapat menerangkan subjek maupun objek. Jadi bisa digunakan untuk orang maupun benda. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu that ini bisa berarti yang. Jadi that ini dapat menggantikan who, whom, which, tapi kecuali whose. Nah, bagaimana sih cara untuk menjadikan dua kalimat simple ini menjadi kompleks dengan anak kalimatnya adjective clause? Coba kita lihat contoh yang satu ini ya. Cara pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan dua kalimat simple ini menjadi kalimat kompleks sentence, yaitu pertama kita cari kata benda yang sama di mana kata benda ini dijelaskan pada kedua kalimat. Jadi, kata benda yang dijelaskan pada kedua kalimat ini yang sama itu adalah Agnes Monica dan she. Lalu yang kedua, tentukan yang mana yang akan jadi kalimat induk dan anaknya. Yang ketiga, baru kemudian kita hapus salah satu kata benda tersebut. Lalu kemudian barulah kita tambahkan relative pronoun-nya. Setelah kita cari kata benda yang sama pada kedua kalimat tersebut, lalu kita hilangkan salah satunya. Nah, kita di sini menghilangkan si-nya karena kita tidak mungkin menghilangkan Agnes Monica. Di sini kita hilangkan si karena kita tidak tahu si itu siapa. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Berhubung yang diterangkan di sini itu adalah orang, lalu kata ganti yang dihilangkan itu si, maka kita menggunakan relative pronoun-nya itu who. Jadi, who kita pakai untuk menerangkan kata induk pada kalimat yang merujuk ke orang dan untuk menggantikan subjek.
Maka who di sini itu memiliki dua fungsi. Selain jadi konektor, dia juga sebagai subjek karena si-nya itu dihilangkan. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua kalimat juga. Coba kita lihat. Kata benda sama ada the woman dan her. Cuma her di sini itu dia sebagai objek dan merujuk kepada woman. Setelah kita tahu yang mana kata benda yang sama, lalu kita hilangkan satu. Yang kita hilangkan di sini adalah her. Karena kita masih menerangkan orang, maka di sini kita menggunakan relative pronoun-nya itu adalah whom. Oke, kenapa kita gantikan menggunakan whom? Karena di sini yang digantikan itu adalah objek. Berbeda dengan yang tadi itu digantikannya adalah subjeknya sehingga dia memakai who. Sehingga kalimat ini menjadi seperti ini. Jadi bedanya whom dengan who itu adalah kalau whom ini dia menggantikan objek, sedangkan who itu menggantikan subjek. Tapi dia sama-sama menerangkan kata benda orang. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini bisa kita lihat contoh kalimatnya. Yap, bisa kita lihat kata benda yang sama ya di situ yaitu jaket dan harganya. Di situ it's itu berarti menunjukkan kepemilikan ya. Jadi dia bilang di situ bahwa harga jaketnya ini mahal. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menggantikan it's di sini yang sebagai possessive adjektif, kita menggantinya dengan whose. Ingat, whose digunakan itu untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi, whose ini dapat menerangkan kata benda apapun, termasuk orang juga, asal dia bermakna kepemilikan. Pada kalimat ini, dia berfungsi sebagai konektor saja. Oke, teman-teman semuanya, mungkin pada video kali ini hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang tepat. Jangan lupa untuk di-like, komen, kemudian di-share ke teman-teman semuanya agar kita bisa merasakan manfaat dari video ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham apa isi dari video ini. Oke, see you next time and goodbye.